Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada ruang 1A pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang sedang panas ya, dan banyak dibahas juga. Dan beberapa hari terakhir atau minggu terakhir datang juga Bapak AI Dunia ya, Jason Chang ke Indonesia di AI Day, teman-teman. Dan sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana tren AI, terutama untuk marketing, dan nanti juga akan ada beberapa speaker yang luar biasa, yang nanti kita akan sama-sama bahas bagaimana tren ke depannya, challenge, dan lain sebagainya. Oke? Oke, jadi sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa fakta dan juga hasil riset menarik terkait AI, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat, ya dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dalam lebih dari 7 tahun terakhir, pasar untuk AI sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana CAGR-nya mencapai 32%, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat ya secara value dalam billion US dollar, itu menyentuh di tahun 2002 di 91 billion US dollar atau hampir 100 billion US dollar. Dan kalau kita lihat juga untuk adoption dan monetisasinya juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, ada beberapa peran AI yang memang diimplementasikan di beberapa perusahaan. Yang paling banyak adalah untuk generating content, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu lihat sekarang tidak perlu orang asli yang langsung menyampaikan kontennya. Bahkan ada beberapa YouTuber yang melakukan podcast dengan AI, dengan ChatGPT. Dan sekarang sudah mulai advance ya untuk penggunaan AI tersebut. Yang kedua, untuk automating customer interaction, artinya semua flow-nya sudah dengan seamless bisa kita lakukan interaksinya. Yang paling gampang Bapak Ibu mungkin bisa reflect ke customer service ya, yang sekarang chatbotnya tambah pinter Bapak Ibu sekalian, nggak lagi kaku, lebih flawless dan lebih humanized. Jadi AI ini semakin ke depannya akan semakin pintar dan semakin humanized. Nanti kita akan bahas juga dengan beberapa speaker yang ada pada pagi hari ini. Dan yang terakhir untuk data analytics, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan di Makples sendiri salah satu backbone untuk survei ya. Jadi kita menggunakan AI juga untuk melihat bagaimana tren data, dan kalau misalkan dulu membutuhkan waktu let's say 1 minggu, 2 minggu untuk mengolah data, sekarang dalam hitungan hari, bahkan hitungan jam, datanya udah bisa kita analisis. Jadi AI kegunaannya udah sangat banyak sekali seperti itu. Dan yang paling penting adalah untuk beberapa top leader digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan atau decision making berdasarkan data-data yang ada di dalam market seperti itu. Oke, next. Nah, kalau kita lihat selain yang tadi saya sampaikan, ada beberapa poin untuk implementasinya, dan prioritas paling tinggi adalah untuk machine learning dan data analytics untuk predictive analytics, yang dimana kita bahas juga di buku terakhir kami di marketing 6.0 Bapak Ibu sekalian, yaitu predictive analytics. Jadi kita bisa mempredik kira-kira behavior customer di masa mendatang akan seperti apa, dan kita bisa menawarkan solusi yang sangat personalized sehingga chance untuk closing penjualan jadi semakin meningkat dengan penggunaan data dan juga AI. Yang kedua adalah generative AI, yang tadi saya sebutkan juga. Selain konten, ada juga hal-hal yang bisa di-enhance, terutama untuk meningkatkan customer experience, baik secara online maupun secara offline, seperti itu. Selain itu juga ada cyber security threat, yang dimana kalau kita tahu, yang paling kita takutkan adalah data privacy ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kecolongan. Nah, ini juga peran AI, bagaimana caranya supaya data kita aman dan tidak bocor kemana-mana. Nomor 4, ada environmental sustainability. Jadi selain kita berbicara teknologi, AI juga digunakan bagaimana caranya supaya lingkungan kita juga bisa sustain, sehingga anak cucu kita bisa menikmati alam yang sekarang juga semakin kacau juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk menangani supply chain, yang dimana kalau dulu misalkan supply chain-nya bisa sangat panjang, dengan adanya AI bisa di-cut separuhnya, bahkan lebih cepat prosesnya. Ini yang menjadi sangat penting. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, selain poin-poin ini, kita juga bisa melihat ada tantangan yang dihadapi oleh beberapa company based on survei yang ada. Yang pertama adalah data yang ada untuk diolah itu tidak cukup besar atau sufficient secara kuantitas. Yang kedua adalah secara kualitas, datanya itu tidak cukup bagus.
Sehingga banyak perusahaan bertanya-tanya, apakah dengan data yang sekarang saya bisa mengoptimalkan AI itu sendiri? Karena data saya nggak banyak secara number dan secara kualitas saya ragu. Nanti kita akan bahas di sini. Kemudian yang kedua terkait supply chain juga, bagaimana cara saya bisa mengekat supply chain saya yang sedemikian panjang menjadi pendek, tapi saya masih belum mengetahui kira-kira apa saja yang menjadi masalah di masing-masing touch point, seperti itu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa banyak sistem yang masih lag untuk integrasinya, untuk di back end-nya, jadi ini masalah teknikal, dan beberapa perusahaan menganggap dan mengaku juga teknologi yang mereka gunakan saat ini masih out of date, jadi nggak update. Jadi ini menjadi beberapa challenge selain software juga hardware yang menjadi kendala. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa scan barcode di depan. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mau Bapak Ibu tanyakan, jadi bisa di scan dulu atau melalui link bit.ly Q&A Ballroom 1A untuk teman-teman bisa memberikan pertanyaan kepada speaker-speaker kita yang ada di depan, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk langsung, kita akan memperkenalkan ada 3 speaker yang sangat luar biasa yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang pertama dari Microsoft ya, sebagai enabler teknologi AI dan pemain besar dalam inovasi global. Kemudian yang kedua ada Telkom Indonesia yang berperan strategis dalam memanfaatkan AI untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Yang terakhir dari perusahaan televisi ya, TV One, yang juga berperan dalam implementasi AI dalam pemasaran. Mungkin teman-teman tahu juga ya, kemarin baru saja melaunching AI TV pertama di Indonesia ya, dan siaran menggunakan AI dan suaranya sudah sangat natural, udah nggak kaku robotnya, dan presenternya cantik lagi ya. Bisa di custom segmen muslim, bisa yang pakai hijab gitu dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas nih ya, menarik juga terkait TV One. Oke, tanpa berlama lagi saya akan panggil ke depan. Yang pertama, please welcome Bapak Dharma Simorangkir sebagai Presiden Microsoft Indonesia. Oke, yang kedua ada Pak Komang Budiarsa sebagai EVP Digital Business Tech dan Telkom Indonesia. Dan yang ketiga ada Pak Tovan Roto Rasiko sebagai Presiden Director TV One. Give applause untuk Pak Tovan. Ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi Pak. Nah, kita langsung masuk diskusi Pak ya. Ini pertanyaan yang pertama saya akan tujukan untuk Microsoft. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tadi yang saya sampaikan Pak ya, bahwa terkait AI sendiri sebagai perusahaan enabler teknologi AI terbesar di dunia mungkin saat ini ya, bagaimana pandangan Bapak tentang perkembangan teknologi AI ini Pak, ke depan seperti apa? Apakah akan memberikan dampak besar pada pemasaran spesifiknya di beberapa tahun mendatang Pak? Baik, oke, terima kasih Mas. Pertama-tama terima kasih dulu kepada Mark Plus yang udah ngundang Microsoft dan juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang udah hadir. Perkenalkan, nama saya Dharma Simorangkir, Presiden Direktur Microsoft Indonesia. Ya, jadi ini topik yang sangat menarik ya. Biasanya saya ngobrol di depan para IT digital ya. Jadi sekarang ini marketer semua ya. Keren. Tepuk tangan dulu untuk Mark Plus dong. Thank you. This all hype with AI started karena adanya ya ChatGPT ya. I think everybody heard that. The Microsoft, this is year 2 of AI. Ini tahun kedua di AI. So the first year was really about creating, developing, and integrating AI. Nah year 2, ini tentang apa nih year 2-nya di AI? Saya ada boleh satu slide. Jadi saya nih penggemar berat Pak Hermawan gitu ya, jadi saya baca bukunya ya. Ada yang tahu sekarang udah berapa point 0? 6.0 ya? 6.0 ya. Nah jadi mulai dari produk ya, customer centric gitu kan, kemudian human centric dan yang lain sebagainya. Nah teman-teman saya mau cerita sedikit. So
Coming to your question, so these three things is what we can describe sekarang AI itu seperti apa. The first one is universal interface. Universal interface gitu ya. Kalau interaksi manusia dengan machine itu it has always been about dengan coding ya, dengan touchscreen dan yang lain-lain. Sekarang dengan AI itu berubah menjadi voice ya, kita bisa berbicara dengan voice, dengan sistem, dengan teks pasti, dan juga dengan video, baik itu sebagai input maupun output gitu. Ini artinya apa? Translating just like what you mentioned, humanizing engagement. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai marketer sekarang, you need to take a look at your channels of engagement ya. Apakah itu sekarang masih seperti computer-like, atau bahkan you are not connected to your customer gitu ya. And this is enable a tool for you to humanize the engagement gitu loh. Nah yang kedua yang menarik juga nih tentang capability AI sekarang untuk reasoning dan planning. Ini sangat massive sekali ya. Kalau dulu orang hanya bisa bikin automation itu ya kalau inputnya 1 hasilnya B gitu. Kalau inputnya 2 hasilnya A, hanya seperti itu automation. Tapi kalau dengan AI reasoning itu bisa, kalau inputnya yang lain seperti apa gitu ya, nggak bisa dibilang saya tidak tahu. You can teach the system kepada AI. Nah sekarang ini artinya apa kalau dalam konteks marketing? Jadi ini akan merubah dari dulu disebut dengan segmentation menjadi sekarang hyper personalization. So this is fundamental sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau dulu kan kita belajar STP ya, segmentation, targeting, positioning ya, betul ya. Nah sekarang ini kalau segmentation is that you treat the customers as one stereotype, ya, ya behaviornya seperti. Tapi kan semua manusia beda ya, yang paling jago itu kalau pemasaran atau sales di insurance ya. Kenapa sih mereka menggunakan sistem quote unquote MLM dan works? Karena kebutuhan dan reaksi and how you tailor the messages untuk masing-masing individu itu berbeda, nggak bisa sama. Jadi hyper personalization yang dimungkinkan oleh AI itu bahkan memampukan kita untuk men-tailor STP-nya tadi ya, produknya 4P-nya itu ke individual level dengan capability AI reasoning and planning. Dan yang terakhir adalah memory and context. Teman-teman pasti tahu ya customer lifetime value, betul ya? Customer lifetime value, how do you put the customer through the life cycle of your product, of your services gitu loh. Dengan adanya memori dan konteks yang sangat besar capability sekarang, you can actually put your each of your customer, the whole lifetime value, termasuk if you have subsidiaries, if you have other services as well. Ini yang saya nggak trying to coin anything, but mungkin ini saatnya era untuk yang kita sebut dengan cognitive marketing. Capability untuk memanusiakan pemasaran dan juga mengkontekstualisasikan buat pelanggan. Oke, thank you Pak. Kemudian saya ke TV One ya. TV One. Kan kalau kita lihat dari laporan Outlook yang kita lihat juga di market, bahwasannya ada yang bilang AI ini akan mendisrupsi pasar Pak ya. Orang jadi pintar, jadi kayaknya nggak perlu nih dengan adanya Medse nonton TV lagi. Nah bagaimana tanggapan Bapak terutama untuk TV One untuk menghadapi disruption di AI ini Pak? Ya, terima kasih Reza, Pak Dharma, Pak Komang, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Hermawan, Markplas, dan M-Corp terutama mengundang kami di acara yang sangat berbahagia ini. Nama saya Taufan, Presidir TV One. Jadi masuknya kami di AI sebenarnya diawali bukan karena teknologi, tapi diawali dari kepedulian kami melihat AI ini sangat mudah untuk dibuat dan masyarakat khawatirnya kalau nggak teredukasi melihat produk AI ini suatu fakta yang nyata. Jadi kami sebagai salah satu lembaga penyiaran di Indonesia memiliki tanggung jawab juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, hati-hati dengan teknologi yang baru. Jadi ketika kami masuk di AI, tujuan utamanya untuk memberikan edukasi ke masyarakat, oh ini ada loh suatu teknologi yang namanya AI yang bisa membuat gambar, video, suara seolah-olah asli tapi sebenarnya bukan. Dengan tujuan biar masyarakat memahami ketika konten-konten itu
dikonsumsi oleh masyarakat, masyarakat paling nggak berpikiran dulu, oh ini kayaknya AI yang bukan nyata. Paling nggak ada pikiran filter dulu. Jadi tujuan kami di situ dulu di awalnya, tapi setelah, dan kami mulai AI ini di bulan April 2023, 2 tahunan yang lalu, dan melihat perkembangan teknologinya memang sangat cepat sekali dibandingkan teknologi-teknologi yang lainnya. Saat ini mungkin kalau teman-teman memahami AI kan artificial intelligence, tapi bagi kami sendiri di TV One memahaminya itu sebagai augmented intelligence. Kenapa kalau kita memahaminya sebagai artificial, seolah-olah nanti ada persaingan antara artificial dan organic intelligence, antara manusia dan mesin. Kita membuat paradigma bahwa AI ini tidak akan mereplace manusia, tapi bagaimana dengan AI, intelligence-nya manusia ini di-augmented, ditingkatkan lagi, diperkuat lagi, sehingga mungkin kerjaan-kerjaan manual yang selama ini dilakukan oleh SDM bisa dialihkan ke AI, nah manusianya jadi lebih bersifat pemikiran strategis. Bagaimana data-data yang ada ini bisa kita manfaatkan lebih tinggi lagi. Jadi kalau dulu ada beberapa analisa di tim kami, mungkin kerja 2 jam hanya untuk mengumpulkan data, 15 menit baru menganalisa, ini bisa kita balik. 15 menit baru kita kumpulkan semua data-data yang ada, 1,5 jam ya kita bisa, nih maksudnya data dari AI ini maksudnya apa sih? Ini seperti ini. Jadi kita lebih banyak diskusi tentang augmented intelligence yang ditawarkan oleh AI. Kira-kira positioning kami seperti itu. Khusus untuk tantangan, saya pengen tanya ini aja. Yang masih nonton TV di sini berapa orang ya kira-kira ya? Ya, itulah tantangan yang kami hadapi. Jadi udah nggak ada yang nonton TV. Jadi tiap kali kami bertemu mingguan, bulanan, tahunan tuh kita lihat penonton TV makin kesini makin sedikit sekali. Cuman kami selalu katakan ke teman-teman, terutama di industri TV, anggap aja TV ini warung. Kalau dulu ada jualan sesuatu tuh lewat gerobak, terus lewat warung, sekarang banyak minimarket, minimart segala macam. Jadi jualan kita itu bukan jualan warung, tapi yang kita jual itu anggap aja semangka di dalam warung. Nah bagaimana caranya, kan kita bukan buat TV, kita kan buat konten. Jadi bagaimana caranya konten-konten kita ini yang dulunya laku keras di warung, kita pindahkan ke minimarket. Jadi kalau dulu jualan semangkanya itu bongkahan, sekarang bagaimana kita jualan semangkanya itu dipotong-potong rapi, masukin ke plastik, ditaruh garpu di situ. Nah disitulah tantangan kami bagaimana merubah persepsi untuk tetap setia kepada konten-konten terbaik, tapi mediumnya berbeda. Dan di sini sebenarnya peranan AI yang sangat besar kami rasakan di TV One terutama. Melihat tantangan ke depan, kalau di ADEX TV kita mengalami penurunan, tapi kalau ADEX secara total ada kenaikan. Nah bagaimana kita di industri konten tidak terpaku terhadap salah satu platform, tapi berbagai macam platform. Kalau dulu 10-15 tahunan yang lalu kita harus eksis satu platform yaitu TV, sekarang kita harus eksis di 5 platform, TV, YouTube, IG, Facebook, TikTok. Nah itu beda-beda platform. Digital meskipun dianggap sama, tapi ternyata memainkan Instagram dan TikTok itu harus berbeda. Caranya, marketnya, kontennya. Jadi itu yang sedang kami lakukan, dan dengan adanya AI, augmented intelligence atau artificial intelligence ini sangat membantu kami. Karena bisa mengagregasi banyak data, baik data dari internal organisasi kami, finance dan sebagainya, ataupun data-data eksternal seperti rating dari AC Nielsen, atau data-data dari touch points, mungkin dari digital, YouTube dan sebagainya, itu kita coba agregasi semuanya, sehingga bisa memberikan konten terbaik seperti kata Pak Dharma tadi, personalization, hyper personalization, dan itu yang juga kita coba terapkan. Mungkin sebagai tambahan terakhir, kalau kita bicara teknologi biasanya ini mainan anak-anak muda. Tapi khusus AI kami lihat bahwa senior-senior yang sudah pensiun pun malah justru memiliki tingkat kemampuan mengaktifasi AI lebih tinggi. Karena AI itu bukan programming, AI itu berbicara dengan prompt. Nah kami rasa teman-teman senior yang memiliki pengalaman yang tinggi mampu membuat prompt yang sangat detail sehingga tujuan AI membalasnya itu lebih bagus dibandingkan teman-teman yang mungkin baru masuk anak-anak muda. Jadi di sini juga kami melihat ketika AI ini dimanfaatkan lebih jauh lagi, teman-teman yang mau pensiun dan semuanya itu punya peranan yang tinggi untuk bisa beraktivitas di ekonomi, memajukan bangsa. Jadi nggak tinggal diam aja. Dan mungkin itu juga salah satu hal yang pengen kita edukasi bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak.
Kemudian saya ke Telkom ya, sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar ya di Indonesia gitu Pak. Dengan adanya perkembangan AI dan juga disruption-nya, bagaimana ini Pak berpengaruh kepada mungkin bisnis proses atau model bisnis untuk Telkom itu sendiri Pak Komang? Baik, pertama saya ucapkan selamat kepada Makplus atas terselenggaranya conference hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya juga, para speaker juga di sini, panelis, Mas Dharma, kemudian Pak Taufan, dan juga moderator. Perkenalkan, saya Komang Aryasa, saya di Telkom Group, sekarang kebetulan lead dari inisiatif AI di Telkom Group. Kenapa kita sangat concern terhadap AI ini di grup adalah karena jangan sampai teknologi baru ini justru mendisrupt bisnis kita. Jadi kita ingin memanfaatkan AI ini justru untuk meningkatkan, memberikan value baru kepada bisnis-bisnis kita. Mungkin sama dengan TP1 tadi yang disampaikan Pak Taufan, sudah tidak ada lagi masyarakat kita yang menggunakan telepon untuk berbicara pakai channel yang dulu seperti kita lakukan sebelumnya begitu. Sekarang kalau call kan mungkin pakai WhatsApp call. SMS juga demikian, mati. Dua sumber revenue dan sumber value-nya company kayak kita ini sudah terdisrupt duluan. Jadi jangan sampai adanya teknologi baru, kemudian bisnis-bisnis kita juga ikut terdisrupt. Dengan demikian maka inisiatif AI ini sangat penting buat kita. Ada beberapa strategi yang sedang kita lakukan di grup terkait dengan munculnya AI. Sebenarnya AI ini kan happeningnya mungkin sekitar Oktober tahun lalu sejak munculnya generative AI kan. Tapi sebelum itu sebenarnya company sudah memanfaatkan AI cukup banyak juga pada level yang saya sering sebut sebagai tradisional AI, seperti machine learning. Jadi machine learning itu kan sebelumnya kita gunakan untuk predictive analytic, kemudian preskriptif juga, bahkan yang paling basic itu adalah deskriptif sebenarnya. Nah kemudian setelah machine learning muncul generative learning. Jadi yang tadi memakai prompt itu sering kita sebut sebagai generative learning. Nah ini memberikan satu pengalaman baru sebenarnya dalam menghadapi pelanggan kita. Sehingga kita menyusun beberapa implementasi terkait bagaimana value dari generative learning ini bisa kita manfaatkan di company kita. Saya pikir banyak dari mungkin peserta di sini juga sama dari background-nya dengan saya dari industri. Satu hal yang sebenarnya paling banyak kita manfaatkan Gen AI akhir ini di internal company itu adalah untuk internal productivity dan efisiensi. Jadi di internal productivity ini contohnya adalah bagaimana kita mentranslasi beberapa call center kita, baik yang berupa human agent sebelumnya yang banyak kita gunakan. Jadi harga per seat dari human agent itu kan bisa cukup signifikan apabila kita memanfaatkan cukup banyak orang gitu kan. Nah itu pelan-pelan kita replace, kita kombinasikan dengan humanoid agent. Jadi agent yang kita di belakangnya adalah sebenarnya dia AI. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam melayani pelanggan. Di beberapa digital touchpoint kita seperti di Veronica, kemudian di IndiHome gitu ya, di IndiBiz gitu. Simply sebenarnya FAQ yang sebelumnya ada yang berbasis mungkin kita sebut sebagai rule based AI gitu. Sekarang kita replace pakai Gen AI. Jadi orang sangat free text gitu ya, menanyakan apapun terkait produk kita, dan itu di belakangnya kita empowering pakai Gen AI. Jadi cukup mudah. Bahkan Veronica itu human gitu, melayani pelanggan gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah di internal business process yang kita manfaatkan adalah procure to pay. Jadi banyak sekali CFO kita di anak perusahaan di grup gitu ya, itu painfulnya adalah bagaimana ya agar pembayaran ke partner itu bisa cepat dilakukan.
Karena dari proses dokumen, matching, kemudian jumlahnya, sampai dengan proses-proses pembayaran itu kadang kita banyak bergelut di dokumen yang begitu banyak untuk kita proses. Sehingga dengan dokumen analitik dari Gen AI itu membutuhkan procure to pay-nya itu menjadi lebih cepat gitu. Mereka dibantu oleh AI. Jadi kita juga oke gitu ya, kemudian partner juga happy karena lebih cepat menerima pembayaran. Yang keempat itu adalah kita banyak sekali menggunakan AI untuk human capital management. Jadi di human capital management itu dari proses rekrutmen sampai dengan retire sebagai pegawai itu kita menggunakan AI. Bahkan kita set up sendiri satu VP sendiri namanya VP Human Capital Analytic yang fungsinya memang mereka setiap saat akan menganalisa data kita sebagai pegawai, kapan dia harus promotable, kapan dia harus pensiun, setelah pensiun bagaimana kesehatannya, itu dimonitor. Jadi di belakangnya itu sangat banyak data yang bermain begitu ya, dan itu membutuhkan skill-skill AI yang sangat intens gitu ya, sehingga semua proses menjadi lebih simple. Nah, itulah bagian dari influence AI terhadap bisnis proses kita, sehingga company merasakan begitu bagaimana value AI ini untuk meningkatkan productivity dari company, di samping juga efisiensi gitu. Nah, mungkin itu hal yang bisa saya sharing dulu, nanti along the way kita diskusi hal-hal lain yang bisa kita sharing selanjutnya. Demikian Mas Reza. Oke, thank you Pak. Kemudian kalau kita berbicara mengenai disruption juga tidak lepas dari perkembangan Gen AI tadi yang disampaikan ya, dari semua speaker agree bahwa ini akan menjadi potensi yang luar biasa. Dan saya ke Pak Dharma lagi nih Pak, ke Microsoft, karena kita tahu ada Copilot ya, teman-teman dari Microsoft yang usernya udah puluhan juta sekarang ya, kalau tidak salah di 28 juta aktif user across platform, dan potensi memang sangat besar Pak ya. Dan kedepannya mungkin boleh dijelaskan Pak bagaimana perkembangannya untuk Gen AI terutama untuk Copilot sendiri Pak di Microsoft. Ya baik Mas Reza. Jadi ya yang karena kan tadi banyak ya definisinya, pendekatannya, approach. Jadi kalau di Microsoft we like to simplify it gitu ya, dengan AI itu kita positionkan sebagai yang kita sebut dengan Copilot ya, kalau yang belum dengar ya. Copilot. Kenapa sih disebut Copilot? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa disebut Copilot? Assisting, right, ya. Yeah. Jadi saya tuh diceritain katanya kalau pesawat kalau mau mau take off atau mau landing, you need to have the pilot to take control. Karena itu keputusan kritis, keputusan utama yang life and death gitu, decision yang memang harus dipegang oleh pilot, bukan oleh co-pilot. The same way, right? In every role that you are in today, atau apapun perusahaan dan organisasi divisi Anda, how do you position AI as your co-pilot? If you are a marketer, you need to have a co-pilot as a marketer. Tadi sebagai HR, you need to have a co-pilot as an HR. Tujuannya untuk apa ya? Untuk membantu Anda to make better decisions. To make you make a data-driven decisions, gitu ya. Menghindari bias, mungkin kita punya bias dalam keputusan-keputusan kita. So, we are seeing this across the role, across the industry, dan across the process yang kita miliki. Tadi HR ya, dari tadi mungkin dari content creation dari Pak Taufik, dan dari berbagai macam kemungkinan yang ada. Termasuk jadi tadi memproses data dan yang lain-lain. Kalau boleh saya ada satu slide juga. So, Copilot atau kita bilangnya, this is building an agentic world. Jadi nanti akan ada banyak agen yang akan terbuat, akan diciptakan untuk berbagai macam. Maybe as an individual, right? Personal agents, right? Kalau dulu ada ya yang di rumah gitu ya, halo siapa gitu ya, to help you remind about your calendar, your activity, your productivity, dan yang lain-lain. Baik itu organization agents, business process agent, and cross organization agents. Jadi teman-teman,
if your competitors have an AI agent, memiliki copilot untuk industrinya, do you think they will be able to compete better than you? Benar nggak? Mereka bisa ngambil keputusan secara cepat loh, ya toh? Mereka bisa belajar dan bisa menghasilkan sesuatu dengan lebih cepat. So it is important that we narrow in. It's complex, it's fun to talk about, but the key takeaway, I think I'd like to encourage every one of us here. How do I build, how do I develop a co-pilot for me, for my role, for my company, yang akan membantu Anda mengambil keputusan. Oke Pak. Nah selain tadi Pak yang dijelaskan untuk pengambilan keputusan juga, kalau kita lihat ada data Pak yang mengatakan bahwa dengan penggunaan AI ini Pak ya, salah satunya Copilot atau yang lainnya itu bisa meningkatkan produktivitas Pak 5-15% katanya seperti itu. Nah menurut pandangan Bapak sendiri Pak, dengan adanya GenAI seperti Copilot ini, bagaimana, apakah nanti ke depannya malah ada beberapa orang yang mungkin belum ready menggunakan teknologi ini, dan bagaimana untuk orang-orang yang baru mau untuk menggunakan teknologi seperti Copilot ini Pak? Mungkin ada beberapa tips dan masukan buat mereka Pak. Iya, ketika kita mau mengimplementasikan AI, kita nggak mulai dengan teknologinya. Jadi makanya tadi saya bilang Copilot. Kalau kita bicara dengan Copilot, kita bicara dengan apa sih peran Anda, apa sih position Anda, apa sih tugas Anda. That's number one. Prioritasnya itu tentang use case, atau business case, atau business problem that each of us want to solve. Gimana sih saya ngembangin penjualan saya di kota Cirebon untuk retail, untuk produk retail ini? You need to start with that question, jangan AI gue bisa ngapain ya, enggak. You need to start with the business question, business challenge. Your company is facing that your boss give you assignment to do gitu ya, seperti itu. Let's start with that. Saya rasa semua orang harusnya tahu ya, seperti itu. Kemudian, nah, the second step is that learn, right? Anda harus belajar, capability AI-nya tuh apa aja yang mungkin terjadi, ya. Tadi saya udah bilang ya, it's about multi-model, it's about universal interface. Yang pertama tadi ada apa tadi? Universal interface. Yang kedua ada, itu bisa ngomongin teks, bisa ngomongin video, bisa ngomongin audio gitu kan. Yang kedua tentang bicara tentang reasoning and planning. Jadi Anda bisa memiliki data yang sangat besar, bagaimana Anda bisa mengambil, memproses data itu secara cepat. Baru yang ketiga adalah tentang contextualization. So, pertama adalah start with the business in mind, the second one is learn, terus yang ketiga harus dicoba. You need to try, you need to push yourself to do something. Jadi, use the time actually to make the change. Kalau enggak Bapak Ibu, somebody else will do it. Your competitor will do it, and most likely they will already do it. Saya share satu angka ya. Jadi Microsoft kita create survei baru keluar awal tahun ini, Microsoft Work Trend Index. Jadi 92% of Indonesian workers itu sudah pakai semacam AI di dalam kehidupannya sehari, dalam pekerjaannya sehari. 92% itu angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan di global. Di global itu 75%, di Asia Pasifik itu 80%. Jadi orang Indonesia sebenarnya adopsinya tinggi gitu loh. Ya, jadi saya encourage for all of us to untuk start with the business case. Jadi nggak usah pikirin dulu tentang AI-nya apa gitu loh. You need to attach yourself to that motivation on how you're driving the business case. Saya mau cerita satu terakhir ya. Microsoft kerjasama sama Yayasan Mitra Netra. Yayasan Mitra Netra ini komunitas untuk membantu teman-teman yang memiliki disabilitas dalam hal tunanetra gitu ya. Mereka ini bukan developer. Tapi satu yang mereka punya bisnis case yang mereka adalah problemnya adalah saya mau membantu menciptakan huruf braille, memudahkan untuk komunitas mengerti huruf braille, termasuk juga merubah ke bahasa Arab. And they did. Mereka start with that problem, that challenge, belajar teknologi AI-nya itu bisa seperti apa, sehingga mereka sudah bisa menghasilkan. Kemarin tanggal 30 April dipresentasikan di depan Presiden Jokowi juga. Jadi ini amazing, you can take the first step now. Oke Pak, thank you. Nah sekarang saya ke Pak Taufan ya, TV One nih Pak. Kalau kita lihat memang
pastinya dengan adanya perubahan behavior dari customer pun semakin menggila ya, seperti itu. Di orang-orang sekarang sudah semakin pinter dan bahkan mereka punya cara sendiri untuk menikmati konten kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, seperti itu. Nah, bagaimana Pak mungkin di perspektif TV One sendiri, bagaimana melihat perubahan ini, apa perubahan-perubahan yang unik yang terjadi pada customer TV One, dan bagaimana TV One tetap bisa mengkeep customernya supaya tetap bisa loyal kepada TV One, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Reza. Jadi memang kalau kita tanya masyarakat apakah sering nonton TV, jawabannya banyak yang sudah tidak nonton. Tapi setelah kami lihat peranan TV juga sangat besar dalam pemberitaan-pemberitaan terutama yang sifatnya pemberitaan nasional. Entah itu kayak pemilu kemarin juga dilihat dari salesnya dan sebagainya itu cukup tinggi sekali. Dan ketika suatu berita masuk di TV itu efek viralnya, efek pengaruhnya itu dahsyat sekali dibandingkan kalau digital. Karena di digital opsi beritanya sangat variatif sekali. Mungkin kalau saya tanya ke teman-teman, isu paling hangat kemarin itu apa? Umpamanya Gus Miftah, itu TV-nya kenceng banget. Kalau nggak ada TV itu nggak, mungkin isunya ada berbeda. Jadi meskipun TV itu kita jarang nonton, tapi ketika ada sesuatu hal yang sangat penting sekali masuk di TV, itu cepat sekali masuk di masyarakat. Makanya banyak advertiser juga, termasuk kita berbicara juga dengan teman-teman digital, meskipun digitalnya itu udah extra effort dan lain sebagainya, salesnya nggak tinggi-tinggi banget dibandingkan di TV. Jadi tetap TV masih bisa meraup market eyeball yang tinggi, market revenue yang tinggi, tapi kami sadari juga mungkin 5 tahun ke depan agak berbeda situasinya. Jadi kita harus siap-siap ke arah sana. Nah, untuk persiapan 5 tahun ke depan, kenapa 5 tahun ke depan? Karena TV itu siklusnya seperti pemilu, Mas Reza. Apalagi kami TV berita ya, bukan TV entertainment. Jadi ketika pemilu biasanya konsumsi TV berita itu sangat tinggi sekali. Karena masyarakat pengen tahu kandidat-kandidat ini programnya seperti apa. Semuanya tune in ke TV. Selain pemilu mungkin breaking news, mungkin bencana alam, kegiatan global, ada berita-berita penting. Masyarakat biasanya langsungnya fokusnya ke TV. Memang digital bisa dinikmatin di mana saja, tapi ada batas waktunya juga. Kadang-kadang kita kalau nonton, walaupun sekarang TV ada YouTube dan sebagainya, tapi biasanya konten TV apalagi yang breaking news itu lebih nyaman langsung ke TV stationnya. Saya ada slide sedikit kalau bisa ditampilkan. Ini kira-kira apa yang sedang kami bangun bersama-sama. Jadi human intelligence plus technological intelligence yang kami coba lakukan adalah augmented intelligence. Jadi kita nggak ingin dengan AI itu mengurangi karyawan-karyawan kami. Malah bagaimana dengan AI, TV One semakin bagus secara bisnis, kami malah mampu hiring lebih banyak teman-teman lagi. Oke, nextnya ini mungkin yang pengen saya sampaikan tadi, Pak Dharma sempat bicara tentang agent orchestration, izin saya berdiri sedikit. Jadi kita lagi ngumpulin berbagai macam database, kita jadikan structure data. Memang yang paling penting di sini sih. Di sini ini dengan AI, kami nanti mendidik beberapa agent. Jadi ini ada agent-agent yang sedang kita didik di AI. Contoh sederhananya, kami sekarang tuh untuk menjaga kualitas TV, ada teman-teman yang menonton TV One 24 jam. Ini manual ditonton. Ini benar enggak, ini salah enggak, positioning ini enggak, salah enggak. Contoh sederhana kayak presenter, perempuan. Itu cara duduknya itu khusus. Yang bagus itu kakinya gitu. Enggak boleh bersilang, enggak boleh kayak gitu. Tapi kadang-kadang namanya manusia kan enggak sadar ya, mungkin emosi dan lain sebagainya, ada pemikiran, kakinya kadang-kadang salah tempat. Nah itu dikoreksi oleh manusia, wah ini salah, ini salah, ini salah. Kasih tahu ke presenternya. Yang kami lakukan sekarang itu siaran kami 24 jam langsung dianalisa oleh AI, di Grab tuh settingannya. Jadi kalau ada berita di masyarakat tentang sedih itu ada caption, ini berita di lokasi gini-gini, nuansanya sedih. Jadi itu udah fully AI. Nah kita lagi ngajarin agent-agent kita, ngasih scoring. Nah kalau seperti ini, skornya seperti itu. Nah itu kita harus ngajarin. Jadi AI nggak bisa, dia harus dapat inputan dari kami. Yang kita inginkan A, B, C, D. Kita ajarin ke agentnya, seperti yang kata Pak Dharma tadi. Agentnya nanti akan summarize. Jadi tim kami sekarang lebih banyak waktu mengerjakan analisis, insights, daripada manual untuk mencatat data-data. Itu sedang kami lakukan. Yang nextnya kami mencoba untuk berinteraksi dengan masyarakat,
bagaimana berita-berita yang disenengin masyarakat itu seperti apa sih? Apakah benar berita horor itu menarik? Apakah benar berita kriminal itu menarik? Kadang-kadang itu juga pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya lakukan. Kalau di rating sih tinggi, tapi apakah benar gitu? Itu kita nggak punya balancing data. Jadi kalau kita bisa berinteraksi langsung akan sangat membantu. Saya tadi sempat cerita ke Pak Dharma juga. Ini tantangan kita kalau implementasi seperti ini, tiap kali masyarakat query itu ada biayanya kalau di AI yang kami pahamin. Pak, ada nggak solusinya? Alhamdulillah tadi memberikan kami solusi, terima kasih banyak Pak. Jadi kami toolsnya udah ada ke masyarakat, tapi kami tahan. Khawatirnya tahu-tahu 10 juta masyarakat Indonesia akses AI, tahu-tahu kami di charge minggu depan 20M gitu. Aduh, ini siapa yang bayar nih? Gitu kan. Jadi kami tahan masih internally di internal kami sendiri. Tapi secara ini frankly speaking memang AI banyak membantu proses bisnis kami, apalagi bersaing di masa-masa yang sangat luar biasa ini. Dan perkembangan AI sangat cepat sekali, saya setuju apa yang dikatakan Pak Komang tadi. Apalagi Pak, kalau bisa kita harus bersinergi Pak. Tadi solusi HC-nya saya rasa menarik sekali Pak. Bagaimana kita sesama perusahaan di Indonesia ini punya solusi masing-masing, daripada kita reinvent the wheel Pak. Saya kan bisa aja telepon Pak, gimana nih kalau Telkom mengadakannya. Kita juga TV pengen belajar tuh Pak, bagaimana cycle dari hiring sampai kesananya, ya kan biasa kita berkolaborasi. Jadi lebih cepat lagi kita sama-sama sebangsa setanah air nih, perusahaannya maju bersama-sama. Dan memang kalau dengan AI itu sangat memungkinkan kolaborasi seperti itu dilakukan, karena memang fungsinya AI adalah mengkolaborasikan data-data di luar sana. Jadi sangat lebih mudah lagi. Mungkin itu kali kalau dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian saya ke Pak Komang nih Pak, yang untuk Telkom sendiri ya. Tadi kan sama dengan adanya AI, masyarakat semakin cerdas, semakin pintar. Bagaimana Telkom menanggapi ini dan bagaimana supaya engagement antara customer dan perusahaan tetap terjalin dengan baik Pak, seperti itu. Baik, jadi engagement antara pelanggan kita sama kita memang satu hal yang sekarang menjadi perhatian kita. Karena dengan adanya sosial media yang demikian sangat mudah begitu ya, pada saat ada peristiwa-peristiwa sesuatu, kemudian komplain-komplain, itu sangat mudah viral. Itu yang sekarang sedang kita lakukan di internal kita. Yang pertama yang sedang kita lakukan itu adalah bagaimana kita membuat, ya kita sebut sebagai 360 degree customer view. Jadi dalam 360 degree customer view ini, itulah yang sebenarnya implementasi dari hyper personalization. Sebelumnya kita sangat membuat segmen-segmen pelanggan kita. Jadi pada saat kita selesai mengolah data, kemudian kita coba bagi menjadi segmen-segmen tertentu. Tapi hari ini dengan adanya AI gitu ya, kita sangat cepat dan mudah juga untuk membuat setiap individu atau pelanggan kita sebenarnya kebutuhan atau needs-nya itu berbeda. Sebelumnya mungkin mereka sangat banyak melakukan interaksi di dunia digital gitu, ngakses konten-konten sesuatu, misalnya di konten bola gitu pada saat kemarin pertandingan bola di GBK. Tapi hari ini mungkin akan berubah, cepat berubah. Dengan tradisional 360 degree customer view itu akan sangat sulit dilakukan. Dengan demikian cepat berubahnya customer needs itu. Nah, itulah salah satu hal yang kita lakukan untuk mengantisipasi apa sebenarnya kebutuhan pelanggan hari ini. Yang kedua di sisi network. Di sisi network, karena kita perusahaan infrastruktur, network kita ada di mana-mana. Semua network kita itu sebenarnya sudah istilahnya itu dalam bentuk ring. Apabila ada sesuatu di sini, dia automated route ke alternatif lain sehingga tidak ada fault di sisi pelanggan. Namun in some cases kita juga menemui bahwa automated ini harus dilakukan dengan cepat. Bahkan apakah bisa kita prediksi gitu, akan terjadi satu fault di daerah tertentu, kemudian kita dengan siap-siap untuk melakukan satu action. Contoh yang paling real di Indonesia itu adalah sangat banyaknya gunung Merapi dan gempa. Pada saat terjadi gempa, itu sudah bisa dipastikan BTS kita
fiber optik kita itu pasti terimpact gitu. Kemudian kita bikin satu sistem, kita kombinasikan dengan data BMKG dan segala macam, bahwa pada saat terjadi gempa di titik sesuatu di satu daerah gitu, kita bikin satu function gitu, 100 meter dari lokasi titik gempa itu langsung sistem ngecek semua perangkat kita, mana yang off, mana yang on. Pada saat terjadi off, apakah bisa kita lakukan routing otomatis apa enggak gitu. Jadi itu untuk menjaga pengalaman pelanggan dalam menikmati layanan kita tetap terjaga. Meskipun sekali lagi in some case pada saat terjadi gempa sama sekali tidak ada alternatif routing yang kita bisa buat gitu. Nah pada saat itulah human action gitu ya, ke lapangan, bikin combat gitu, BTS sementara itu dilakukan gitu. Nah itu satu hal bagaimana customer ini bisa kita layani dengan baik dengan teknologi gitu ya, yang memungkinkan kita melayani pelanggan itu lebih baik. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa di semua digital touchpoint kita sudah infuse dengan AI, berharap gitu ya, meskipun begini, kita belum pernah melakukan pengukuran bahwa kalau dilayani dengan AI, apakah pelanggan itu lebih puas apa tidak gitu. Karena karakter masyarakat Indonesia ini agak berbeda. Saya lebih suka dilayani oleh orang gitu dibandingkan oleh mesin gitu kan. Nah itu belum pernah kita ukur. Meskipun secara efisiensi gitu ya kita sudah bisa menekan cost, apalagi beberapa hal sudah kita lakukan improvement, jadi cost terhadap orang ini bisa kita tekan gitu. Satu saya tambahkan lagi, saya juga menggunakan Copilot untuk ratusan developer saya. Jadi di internal kami memiliki sekitar 2.000 developer lah ya untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi baik internal maupun melayani pelanggan. Itu bayangkan kalau tidak ada GitHub Copilot. Jadi GitHub Copilot ini adalah membantu teman-teman developer untuk satu, melakukan coding yang efisien. Jadi developer itu kalau dia levelnya mungkin junior gitu ya, kadang-kadang codingnya itu suka kurang efisien. Nah, dibantu oleh GitHub Copilot ini untuk melakukan revisi terhadap coding itu semakin efisien. Yang paling penting adalah apakah ada hole-hole atau code-code tertentu yang mengandung potensi dia terhadap kerentanan cyber security. Nah, itu juga dibantu oleh dia. Oleh karena kita implementasi GitHub Copilot ini, kita bisa reduce productivity gitu ya, meningkatlah productivity ataupun pengurangan terhadap beban kerja itu sekitar 30% sebenarnya. Kita tidak mengurangi jumlah developer, tapi lebih banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman developer pada saat kita bantu dia dengan Copilot gitu. Nah ini beberapa aktivitas-aktivitas kita tetap dalam kerangka sebenarnya bagaimana kita bisa menghadirkan pengalaman pelanggan atau sering kita sebut sebagai customer experience yang lebih baik dibantu oleh teknologi-teknologi baru seperti ini. Mungkin demikian Mas Reza. Terima kasih Pak Komang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya mengenai privacy data ya teman-teman sekalian. Di sini memang menjadi salah satu isu juga di mana dari salah satu lembaga survei berbicara 78% dari responden yang melakukan survei mengatakan mereka sangat concern terhadap data privacy. Takutnya kalau mereka atau misalkan teknologi ini mengetahui karakteristik kita bisa menjadi dipermainkan gitu ya untuk company-company yang memiliki AI. Nah, menanggapi hal ini nih Pak, untuk Microsoft sendiri sebagai enabler terbesar di dunia, bagaimana menanggapi isu terkait data privacy yang memang jadi sangat dikonsernkan oleh masyarakat di Indonesia, Pak? Ya, baik, betul sekali ya. Jadi karena data is the nutrition for AI, gitu ya. Data is the nutrition for AI. Jadi kalau nggak punya data yang baik juga, ya AI nggak bisa melakukan apa-apa for you, gitu ya. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua juga, you need to, mungkin sebelum sampai ke privacy, kita perlu security. So how do you protect the data sehingga data-data itu ya tersimpan dan digunakan hanya untuk perusahaan Anda aja. Jadi tidak bisa dibocorkan dan yang lain-lain gitu loh. Ini menjadi sangat penting karena tadi untuk menjaga kualitas dan juga konsistensi data tersebut. Nah, yang ketiga ini baru berbicara tentang security privacy of the data. Nah,
di banyak negara teman-teman ya semua, jadi sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan data itu, data terutama informasi data pribadi, ya, privacy data untuk diatur baik itu dalam platform digunakan dan yang lain-lain. Jadi contohnya di Eropa udah ada GDPR dan di Indonesia itu sebenarnya udah ada Personal Data Protection Law, undang-undang gitu ya, undang-undang yang sudah dikembangkan tahun 2022. Nah, di Microsoft sendiri, dimanapun kami beroperasi, karena platform AI kami ini, Azure AI ini beroperasi di banyak negara, sehingga juga kita comply terhadap peraturan masing-masing negara, termasuk juga Undang-Undang PDP di Indonesia. Komdigi sekarang ya bilangnya, Kementerian Komunikasi dan Digital itu juga sudah mengeluarkan circular letter, surat edaran tentang ethical AI principle. Jadi bagaimana juga di situ juga bagaimana privacy data itu bisa dilindungi ya. Dan Microsoft salah satu perusahaan juga yang self regulating yang ikut dengan edaran, termasuk juga Telkom, dan saya rasa juga mungkin dari TV One juga seperti itu. Kita dorong terus untuk bisa mencapai sampai nanti menjadi suatu peraturan definitif gitu. Selain itu juga kita juga sebagai perusahaan yang harus comply dengan regulation di mana-mana gitu, privacy data itu kita juga mengeluarkan yang kita sebut dengan responsible AI framework gitu ya. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa pakai juga ya, menggunakan di situ. Di situ dibantu apa sih aspek-aspek dalam perusahaan yang memang kita perlu perhatikan untuk mengimplementasikan AI sehingga tadi data security-nya dan juga data privacy-nya juga bisa dijaga. Last point saya mau bilang ya teman-teman ya. Jadi your company data is your company's data. So it's not your data, it's your company's data. Sehingga sangat penting Bapak Ibu menggunakan tools-tools AI yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini I think our first action point ya, yang memang bisa dipertanggungjawabkan. You don't want your company data to be uploaded to the global internet. Ya, jadi Bapak Ibu ini penting sekali karena banyak sekali kejadian di mana menggunakan data-data perusahaan, if your own personal data, it's your choice gitu ya. So you have to use tools yang memang di-approve oleh perusahaan, yang memang dijamin keamanannya gitu ya, sehingga nggak bocor kemana-mana seperti itu. Kita ini udah lihat kejadian di berbagai macam tempat. So I think it's important for you to realize. Nah, dan ini sebenarnya dikonfirmasi kemarin kita ada dari survei yang tadi, World Trend Index survei itu tadi 92% kan tadi pakai AI gitu ya. Ternyata itu kalau nggak salah 70% itu menggunakan namanya BYOA, BYOAI, Bring Your Own AI. Jadi mungkin AI yang gratis, AI yang mungkin personal subscription yang dibawa ke workplace. Jadi itu mungkin salah satu resiko yang sangat perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dan Anda sendiri untuk tidak menggunakan yang non-approved company ya, supaya tidak ada terjadinya breach dan privacy data tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya ke Pak Tovan Pak ya, untuk TV One sendiri gimana Pak menanggapi isu terkait data privacy ini, apakah mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau mendekatkan diri kepada customer untuk menciptakan personalized experience kepada customer TV One Pak? Ya, bagi kami data privacy ini penting sekali dan kami juga sangat khawatir, terutama tadi yang disebutkan Pak Dharma tentang data-data perusahaan kami masuk di global cloud lah, kira-kira seperti itu. Makanya kami ngajarin teman-teman yang bergerak di AI di perusahaan kami, tolong jangan sekali-kali kalau interaksi sama AI berbicara TV One. Kalau mau TV News atau TV Berita, itu kami larang tuh. Jangan pernah pakai TV One interaksi dengan AI. Karena kami khawatir data-data strategik segala internal kami secara nggak sengaja bisa ditanyakan oleh pihak lain, tahu-tahu muncul di situ semuanya. Jadi karena kami saja sangat khawatir dengan keadaan data kami sendiri secara global, tentu kami juga akan mencoba menjaga semaksimalnya data-data privacy dari user-user kami. Nah, itu salah satunya juga kami agak menunda tools-tools interaksi kami untuk mengecek dulu nih. Karena kadang-kadang yang kami lihat kalau kita memakai device kan, device ini juga punya tools yang nggak 100% kita kuasai ya. Jadi itu juga kami pengen memastikan jangan sampai ada software-software yang lain yang bisa mengganggu privasi daripada pemirsa atau user-user kami. Yang
yang kalau kami khawatirkan skenario masa depan adalah betapa mudahnya kita memakai AI. Contoh, kita interaksi sama AI, tolong dong, saya lagi di Bandung pengen hadir di acara Makplas hari ini di Jakarta. AI buatin saya itinerary, tripnya, ininya, hotelnya, semuanya. AI itu langsung ngatur tuh, dibuat semuanya, udah tahu ID kita, udah tahu bank kita, udah dibayar semua, udah tuntas saja. Seperti seorang asisten gitu ya. Nah, kedepannya ini khawatirnya jangan-jangan AI mungkin bisa bergerak sendiri. Tahu-tahu ngeset kita di suatu tempat yang kita nggak paham. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya menjadi concern kita juga, makanya kami juga mendorong terhadap involvement dari pemerintah untuk memastikan ada safeguard terhadap AI ini. Karena berbeda dengan software-software lainnya, AI ini mampu bergerak agak berbeda. Kami itu kalau di prompt, ini sebagai contoh ke teman-teman, kita menganalisa suatu data waktu itu di TV One tentang peak revenue. Tantangannya sederhana, kalau di TV itu peak revenue biasanya ada di Ramadan sama di momen-momen politik nasional. Waktu itu kalau nggak salah 2014, pemilu itu pas Ramadan, pas puasa. Jadi kita tantang AI, tolong dong ini analisanya tentang peak revenue di gini-gini. Jawabnya AI begini Pak, Bu, maaf ini terlalu complicated untuk saya. Ini komputer bicara kayak gitu. Tahu nggak jawaban tim kami apa-apa? Enggak, kamu pasti bisa, lakukan. AI Pak komputer, itu langsung dilakukan. Jadi interaksinya ini agak aneh, ini kayak interaksi sama anak. Kalau Bapak Ibu melakukan, benar. Jadi kadang-kadang AI-nya nggak mau, kita paksakan, itu dia bisa. Nah ini yang agak berbeda nih, dengan kita bicara ke komputer A, B, B, C, C ya kan. Next, continue, skip. AI nggak kayak gitu. Bahkan kalau kita belajar AI, ada suatu keanehan di AI, ketika suatu AI diajari umpamanya interaksi biasa, tahu-tahu dalam 9 bulan, 1 bulan, tanpa dia ngajarin, dia tahu-tahu bisa umpamanya bahasa Prancis, out of nowhere tuh. Jadi out of nowhere-nya ini yang membuat kami agak ini juga, makanya percepatan teknologi AI kan agak dihambat dulu di Amerika ya Pak ya, mungkin Pak Dharma juga lebih mengetahui hal ini, karena memang ada faktor-faktor X yang kita belum memahami, karena si intelligence ini. Ya itu aja sih lucunya saya, kalau dengar dari info teman-teman berhadapan dengan AI ini kayak anak aja nih. Jadi itu yang mungkin kami agak was-was dengan privacy. Saya setuju dengan Pak Dharma juga tadi, jangan sampai kita membawa AI, on my own AI gitu ya Pak ya. Jadi kalau konsep di kami, database ada di internal kami, itu ada suatu tools untuk mengartikan lah database yang ada di kami, mungkin jadi kayak 0112, jadi nggak bisa dibaca sama AI-nya, tapi pas dibalikan hasil analisa dari AI, dibalikan ke kami, itu baru kami bisa baca. Jadi di global cloud-nya nggak akan tahu ini maksud datanya seperti apa, tapi ditafsirkan dengan baik oleh cloud AI-nya, pas kembali lagi ke server kami, itu baru kita bisa analisa. Itu yang kami coba proteksi, kira-kira seperti itu. Masih. Terima kasih Mas. Kemudian saya ke Pak Komang Pak ya, dari perspektif Telkom Indonesia sendiri, dengan adanya kekhawatiran terkait privasi data ini, apakah mempengaruhi keputusan bisnis Telkom Indonesia Pak? Terutama untuk mengadopsi AI untuk mendeliver personalized marketing kepada customer Telkom Indonesia itu sendiri. Ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kita sudah memiliki Undang-Undang PDP. 17 Oktober kemarin sudah secara resmi gitu ya berlaku. Kita dikasih waktu 2 tahun dari tahun 2022 sebenarnya untuk mempersiapkan kesiapan kita terhadap Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP ini kalau dibaca detail Bapak Ibu mungkin sama dari industri dengan saya juga, itu cukup detail sebenarnya dan cukup mengkhawatirkan juga bagi industri karena di sana ada konsekuensi perdatanya, ada pidananya apabila kita melanggar itu. Nah ini menjadi concern di perusahaan, saya pikir mungkin ini bisa dijadikan benchmark ya. Di industri kami itu ada beberapa undang-undang selain undang-undang PDP. Sebelumnya adalah undang-undang ITE, bersentuhan juga dengan industri kita. Kemudian undang-undang telekomunikasi, bersentuhan juga. Sebagai suatu perusahaan kita harus consider semua undang-undang itu. Jadi nggak boleh kita abaikan. Sekarang gimana caranya agar kita bisa mematuhi undang-undang itu gitu.
Di internal perusahaan kita harus membuat yang namanya keputusan direksi terkait dengan bagaimana protection data internal, ataupun kalau kita sebagai data processor, kita memproses data dari pelanggan kita, itu harus benar-benar clear. Sehingga secara organisasi perusahaan harus men-set up organisasi namanya Vice President Data Protection Officer. Harus satu gitu. Jadi namanya security dalam satu company itu tidak bisa diserahkan ke semua pegawai. Anda nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu ya. Kadang-kadang suka kelepasan juga pegawai kita. Gitu. Nah, semua hal yang berkait dengan security perusahaan itu harus top down. Berupa apa? Berupa aturan. Mana yang do, mana yang don'ts. Itu harus clear benar. Sehingga pegawai bisa memahaminya dengan jelas. Gitu. Nah, turunan dari peraturan direksi itu, secara detail kalau bisa saya sharing gitu ya, bahwa yang pertama adalah semua database kita harus terencrypt. Yang paling susah lah dilakukan. Karena yang lainnya berupa dokumen-dokumen biasa sebenarnya. Yang kedua adalah tidak hanya database, tapi pertukaran data lewat API, itu juga harus encrypted. Bayangkan kita memiliki ratusan aplikasi, belum aplikasi yang kita maintain buat pelanggan. 2 tahun kita ngecek semuanya satu persatu, itu mungkin ada yang bolong juga. Karena saking banyaknya database yang harus kita cek. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dokumen-dokumen yang term and condition, user privacy, yang di semua ada di website kita, itu harus direview, dicek. Apakah sudah comply dengan undang-undang PDP? Itu juga makan waktu yang banyak. Saking banyaknya term and condition sama privacy policy yang ada di semua website kita, even di corporate website kita. Itu harus dicek juga. Ini comply nggak dengan undang-undang PDP? Karena once terjadi kejadian, maka lembaga UU PDP itu akan masuk ngecek gitu ya. Nah, konsekuensinya harus kita terima gitu. Nah, kita tidak mau kehilangan akan hal seperti itu. Kemudian yang paling susah adalah pelanggan-pelanggan lama, pelanggan-pelanggan yang sudah berlangganan lama dari kita, itu kan dia mengadopsi privacy policy yang dibuat sebelumnya gitu kan. Nah, kita harus memastikan, ini amanah undang-undang PDP, memastikan bahwa user kita itu membaca dan mengeklik terhadap privacy policy baru yang sekarang sedang kita desain gitu. 150 juta pelanggan kita harus reach, memastikan mereka agree. Kalau tidak agree, teman-teman, nggak boleh diolah datanya. Nggak boleh, karena nanti bisa jadi gini, saya sudah request tuh ke Telkomsel untuk mendelete data saya dari Anda karena saya sudah berlangganan operator lain. Maka 2 kali 24 jam dia harus di-delete datanya di database kita, nggak boleh dibiarkan. Suatu saat dia temuin, data saya kok masih di Anda gitu kan. Nah, itu kan. Nah, yang gitu-gitu, yang detail-detail itu saat ini masih tetap berlanjut untuk melindungi data pelanggan sekaligus melindungi perusahaan kita terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Jadi detailnya sangat banyak kalau baca undang-undang PDP, dan rasanya sih sebagai company tidak boleh diabaikan gitu. Jangan sampai sudah terjadi gitu baru kita ternyata 1% dari net profit kita harus bayar dendanya kan gitu. Kan ada berapa persen begitu kan di undang-undang PDP itu menyebut kalau terjadi sesuatu lembaga undang-undang PDP memutuskan Anda harus membayar dendanya sekian persen dari net income company akan terjadi gitu. Nah, itu kan kita harus tidak boleh terjadi hal seperti itu. Jadi harus mulai dari sekarang lindungi data pelanggan, berikan kenyamanan kepada pelanggan kita agar mereka merasa nyaman datanya ada di kita gitu. Mungkin demikian Mas Riza. Oke, terima kasih. Give applause untuk speaker-speaker kita. Sekarang kita masuk pertanyaan ya. Tadi teman-teman sudah scan, ada beberapa pertanyaan yang sudah tim kami rekap gitu ya. Jadi nanti kita akan menanyakan ke masing-masing speaker dari audiens yang sudah memberikan pertanyaan melalui QR code yang tadi kami berikan di depan. Yang pertama kepada Pak Komang nih Pak, kepada Telkom. Jadi bagaimana Telkom melihat AI basis ini dan bagaimana cara Telkom untuk menjaga kedaulatan AI Pak di Indonesia supaya tidak direnggut kedaulatan ini oleh bangsa-bangsa lain atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Pak Komang. Telkom memperkenalkan 5 pilar strategi untuk menjaga agar kedaulatan AI itu tetap kita miliki di Indonesia.
Pilar pertama itu adalah kita membangun data center AI. Jadi data center AI ini sebelumnya tidak ada di Indonesia, adanya di luar. Sehingga industri Indonesia yang ingin menempatkan server AI-nya kan harus keluar. Karena tidak ada, sehingga kita mulai bangun. Pilar pertama, data center AI kita bangun. Data center biasa dengan data center AI itu berbeda. Data center AI itu membutuhkan satu, power yang lebih tinggi, yang lebih besar. Rack yang berbeda. Kalau teman-teman technical gitu tahu, GPU itu kalau kita masuk ke ruang server itu sangat berisik dia. Dia harus ditempatkan dalam environment yang berbeda dari pelanggan-pelanggan kita yang non GPU services. Nah, itulah data center AI sekilas yang sedang kita bangun. Sudah selesai satu di Cikarang, kita akan membangun lagi di Batam dan tempat-tempat lain. Kita invest di data center AI ini demi untuk kedaulatan AI Indonesia tadi. Yang kedua adalah pilar, kita sering sebut sebagai bare metal AI as a service. Industri sangat banyak membutuhkan, perusahaan mining gitu, mereka sangat membutuhkan, gimana ya saya bisa merunning simulasi saya yang demikian kompleks, data saya yang besar, lebih cepat. Dengan GPU mereka agak kesusahan karena lama, sehingga kita jadikan service itu, ibaratnya sebagai cloud service. Yang ketiga adalah GPU as a service. Ada juga developer startup lokal gitu yang ingin merunning training modelnya, hanya beberapa jam saja, berapa hari saja ingin sewa GPU. Nah, kita sediakan. Yang ketiga itu. Yang keempat adalah platform AI. Bagi teman-teman pelanggan atau Pemda yang ingin misalnya CCTV analytic, people counting, plate recognition gitu, bisa memanfaatkan salah satunya platform AI ini. Yang ketiga adalah apabila perusahaan ingin merequest end-to-end solution untuk membangun kapabilitas AI di perusahaan. Kami menyediakan service AI, end-to-end solution. Bagaimana strategi, dari strategi sampai implementasi. Itu berupa konsultasi, konseling gitu. Nah, inilah service-service AI yang sedang kita siapkan di grup agar teman-teman industri gitu ya di Indonesia tidak perlu lagi sebenarnya meng-hire provider dari luar, cukup hubungi Telkom, ini jualan juga. Kita bisa sediakan any service AI yang dibutuhkan. Tentunya kami tidak sendiri gitu ya, banyak teknologi provider yang juga bekerja sama dengan kita. Bahkan kita akuisisi beberapa startup AI juga lewat MDI Venture sama Telkomsel Venture. Jadi ke depan fokus kita adalah satu di venture kita adalah kita direct dia untuk invest di startup AI, invest di startup cyber security, green technology, and also carbon trading. Ya, itu teknologi ke depan yang sedang kita siapkan dan kita kasih misi ke venture kita untuk mencari startup lokal yang bergerak di bisnis ini. Gitu. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Pak Komang. Kemudian ke Pak Tovan, Pak, TV One. Kalau kita tahu kan memang TV ini, apalagi berita Pak ya, informasinya pasti sehari bisa banyak sekali Pak. Nah pertanyaannya, seberapa penting data dalam keberhasilan implementasi AI dalam pemasaran, dan bagaimana cara memastikan kualitas data yang digunakan itu udah bagus gitu Pak. Jadi nanti pas keluar AI-nya pun juga relevan dengan apa yang ditanyakan oleh usernya tersebut. Ya, terima kasih Res. Saya rasa itu pertanyaan bagus dari rekan-rekan sekalian. Itu yang kami tanyakan kepada diri kami sendiri juga. Kita ini masih work in progress, masih menghadapi tantangan yang sama. Belum puas dengan apa yang telah kita lakukan, masih ada ambisi-ambisi besar. Alhamdulillah, beberapa bulan terakhir ini kami mampu melakukan beberapa ide-ide yang ternyata bisa dijalankan. Salah satunya kami punya channel TikTok. Kita coba tantang teman-teman, coba buat konten yang di manage sama AI. Jadi dulu itu buat konten bisa sampai 2 jam, 3 jam, ini full AI, 95%. Itu 15 menit bisa buat konten tuh. 5 menitnya, 10 menitnya untuk AI, 5 menitnya interaksi manusia, biar pas ininya. Dan itu hasilnya sangat bagus sekali. Jadi kedepannya kami melihat memang AI ini bisa berperan sangat besar sekali. Apalagi kalau kita melihat tantangan Indonesia saat ini ya, kan sedang didengungkan Bapak Presiden dan Pak Wapres pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kita butuh sekali pertumbuhan ekonomi 8%. Karena kalau ekonomi kita
tidak tumbuh di atas 6%, Indonesia ini nanti akan gini-gini aja. Padahal kita pengen jadi kayak seperti Korea Selatan, Singapura, Amerika. Minimumnya itu 7%, yang harus kita tingkatkan jadi 8%. Problematika terbesar kita sebagai bangsa itu sebenarnya kualitas SDM. Walaupun masih banyak problem-problem yang lainnya, seperti tata aturan, kebijakan, dan lain sebagainya. Tapi SDM ini permasalahan kita yang utama saat ini. Nah, cara solusi yang kita pahami sekarang itu masuk ke edukasi. Bagaimana menciptakan anak-anak bangsa Indonesia yang pinter-pinter, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Tapi yang kuliah juga nggak begitu banyak. Nah, saya rasa memang AI ini jadi solusi bangsa. Bagaimana kita semuanya bisa memanfaatkan AI ini secara produktif ya. Saat ini banyak teman-teman memanfaatkan AI hanya untuk ini, cek-cek berita atau cek situasi atau gosip gitu ya. Tapi padahal AI ini manfaatnya besar sekali. Salah satu contoh ada sahabat kami dari Lombok, iseng-iseng pakai AI. Saya ada di Lombok, kira-kira usaha paling bagus di Lombok ini apa sih? AI jawabnya setelah menganalisa data, ternak kambing. Tapi dia iseng nih, bagus nih. Cara ternak kambing yang bagus itu gimana sih caranya? Ngajarin. Pilih kambing ini, seperti itu, makanannya seperti itu, polanya seperti ini, nanti diternakannya seperti ini, detail banget. Nah itu bisa kita manfaatkan. Nah ini kalau kita bicara sesuatu hal di dalam negeri. Di internet itu kita punya global market 8 miliar orang. Kita ingin ngajak teman-teman juga menjadikan dunia ini kebun kita. Jadi jangan hanya berpikir kita membuat produk hanya untuk daerah kita aja, hanya untuk Jakarta, Kalimantan, Sumatera, tapi kita coba ciptakan dunia ini kebun kita. Karena saat ini sangat sayang sekali dengan hebatnya Google, YouTube, dan semuanya, uang-uang advertising dari Indonesia itu banyak disedot ke arah sana. Nah saatnya bagaimana nih kita ngambil uang-uang dari luar untuk ke arah sini. Itu para content creator pasti bisa. Kami aja perusahaan jadul, TV One, bisa mampu menciptakan TikTok 15 menit secara cepat. Saya yakin kreativitas anak-anak bangsa sangat luar biasa sekali. Nah bagaimana mindset kita rubah dengan adanya teknologi yang sangat luar biasa ini, market 8 miliar orang ada di HP kita, tinggal kita coba cari caranya. Nah ini saya rasa itu yang kita butuhkan di kemudian hari, bagaimana kita bersinergi bersama-sama, menciptakan pertumbuhan 8%, jadi insya Allah Indonesia nggak seperti ini aja. Ini alhamdulillah selama ini maju terus sih, cuma memang untuk 8% ini tantangan yang sangat besar sekali, dibutuhkan kerja keras kita semuanya, dan mungkin mindset baru, di luar kebiasaan kita sebelumnya. Mungkin itu kali, terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian saya ke Pak Dharma, Pak, ke Microsoft ya. Ini mungkin kita di segmen edukasi Pak ya, anak-anak kuliah, kampus. AI ini kan bagai dua mata pisau Pak ya, somehow membantu mahasiswa menjadi lebih pintar, tapi somehow membuat mahasiswa jadi males seperti itu ya, karena semuanya bisa di-prompt lewat AI, dan akhirnya ada ekstrim statement yang bahwa kuliah itu scam atau nggak perlu kuliah karena udah ada AI sekarang gitu ya. Nah bagaimana Microsoft sebagai enabler AI terbesar di dunia menanggapi ini sehingga AI ini bukan malah menjadi ancaman, tapi malah menjadi kesempatan untuk jauh lebih baik lagi Pak? Ya, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sekarang memang dengan adanya capability AI, the way we learn, the way we teach juga harus berbeda. Jadi nggak bisa dengan cara yang sama gitu ya. Jadi kalau dulu kan soal esai dikirim mahasiswa atau murid gitu ya, balik ya. Kalau dulu zaman saya bahkan cari buku aja susah, ya cari buku aja susah ya untuk referensi. Kalau sekarang di search engine aja atau pakai GPT hasilnya semua sama, ya, dengan mudah gitu loh. Tapi itu ketika teknologi baru datang, how human adapt to technology is also important. Jadi kita jangan dengan cara yang sama untuk belajar dan jangan cara yang sama untuk mengajar, dan untuk menguji juga dengan cara yang harus berbeda gitu loh. Nah kita ngelihat sekarang terjadi adanya transisi harusnya dari istilahnya lots ke HOTS. Jadi dari low order thinking skills itu bertanya lebih banyak tentang apa. Ini apa sih Pangeran Diponegoro, kapan perangnya dan yang lain itu apa itu lots gitu ya. Dan itu dengan AI itu sangat mudah didapatkan. Tapi kita harus masuk ke HOTS, high order thinking skill. Why? Kenapa sih perang itu bisa terjadi? Bagaimana bagaimana rencananya Pangeran Diponegoro dan yang lain-lain gitu loh. Nah, jadi kita pun sebagai students
atau Anda punya anak-anak, atau Anda sebagai dosen, pengajar, atau Anda sebagai atasan ya, you need to think about changing from lots ke HOTS, dari low order thinking skills menjadi high order thinking skills. Dan teman-teman ini sangat penting sekali, nggak hanya di dunia pendidikan, tapi di dunia kita bekerja, di dunia pekerjaan kita, di dunia karir kita mulai shift ke sana. Dan sekali lagi, ketika orang lain berubah dari low order thinking skill ke high order thinking skills, kita yang akan ketinggalan kalau kita nggak merubah diri kita sendiri. Jadi perlu ada change mindset, growth mindset dari kita masing-masing. Oke, give applause lagi kepada speaker-speaker kita. Sudah tidak terasa ya, hampir 1,5 jam kita bersama. Mungkin sebelum saya akhiri sesi ini, saya akan memberikan rangkuman atau key takeaways untuk sesi kali ini. Ada 3 Bapak Ibu sekalian yang saya catat menjadi diskusi yang menarik. Yang pertama, sebagai penggerak utama transformasi bisnis global dan nasional. Kalau kita lihat memang meskipun banyak bisnis yang terdisrupt gitu ya, karena tidak bisa mengadop AI, tapi banyak peluang yang muncul dengan adanya AI dan bisa membuat bisnis proses menjadi lebih efisien gitu ya, dan tadi lebih cepat, dan bahkan bisa menggunakan AI dalam pengambilan keputusan yang jauh lebih baik, sehingga bisnis resultnya jauh lebih meningkat tadi ya, revenue dan lain sebagainya. Yang kedua, memang kita penting untuk membangun fondasi data yang kuat, karena kalau data saja tidak ada kekuatan dan juga security tadi akan menjadi bahaya buat teman-teman di sini. Jadi please concern on the data quality dan juga security itu, supaya kita bisa dengan aman menggunakan teknologi tersebut. Dan yang terakhir, tentunya kolaborasi ini penting, karena kalau kita sendiri dari nol membuat AI atau tools lainnya pastinya akan sangat lama dan mahal, sehingga bukan saya mempromosikan juga ya, di sini sudah ada contoh-contoh yang sudah sukses ya dalam menggunakan AI. Bisa kontak dengan beliau ketika teman-teman mau berpartner dalam penguploadian AI dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya Reza dari Makplas undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin